Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya banggakan, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya melihat ibu-ibu begitu semangat, antusias di dalam mengikuti pertemuan kelompok pada hari ini atau pertemuan FPS pada kali ini untuk melanjutkan pertemuan kita pada yang lalu. Jadi ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Insyaallah pertemuan ini akan membuat berkah, mendatangkan pengetahuan bersama di kelompok ini, dan saya sangat mengucapkan jempol dan terima kasih banyak kepada kelompok ini yang saling mengajak dan kompak dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini. Ibu sekalian, pertama-tama sebelum kita masuk pada poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang modul 7 sesi 11. Namun sebelumnya kita telah mengikuti pertemuan pembahasan yang lalu. Sebelum kita masuk pada 3 hal poin penting yang saya akan sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu barangkali dari ibu-ibu sekalian masih ada yang ingat tema pertemuan kita pada FDS yang lalu? Ada yang ingat? Mungkin desona atau lagi ada yang masih ingat? Ibu ketua kelompok barangkali? Ya, jadi pertemuan lalu kita membahas tentang penggunaan bansos, bagaimana memanfaatkan penggunaan bansos itu. Nah, dengan cara membelanjakan di warung sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di mana yang kita belanjakan itu adalah sesuatu makanan yang bergizi, ya, bergizi. Di mana makanan yang kita belanjakan di warung tetangga kita mengandung apa itu? Mengandung gizi, yaitu protein, mineral, dan karbohidrat. Nah, betul sekali. Jadi pemanfaatan bansos kita harus dimanfaatkan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar kita agar tumbuh kembang anak kita, keluarga kita senantiasa sehat karena mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Baik, terima kasih ibu-ibu telah mendengarkan kita pada materi yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada 3 hal yang menjadi hal penting yang saya akan sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu dengan judul pentingnya JTPS, pentingnya cuci tangan pakai sabun. Nah, dari kedengaran judulnya ini pasti ibu-ibu sudah bisa paham ya sebenarnya apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan di JTPS ini, kita pakai sabun ini ada 2 hal besar yang saya akan sampaikan, dan perlu ibu-ibu sekalian ketahui bahwa materi ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Meskipun ini adalah suatu hal yang sederhana, tetapi kalau ini kita tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka batal pengetahuan-pengetahuan kita yang lain. Nah, kenapa? Karena ini adalah merupakan hal inti. Apa yang akan masuk pada forum kita itu adalah sangat tergantung bagaimana kebersihan tangan kita, karena tangan kita inilah yang akan mengantarkan gizi yang kita belanjakan, kandungan protein yang ada dalam makanan kita itu akan diantar oleh tangan kita. Olehnya itu penting kiranya untuk bagaimana mengetahui seperti apa kondisi tangan ini sebelum kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, atau tangan ini yang senantiasa kita pakai makan harus dalam kondisi bersih. Nah, itulah penting untuk kemudian kita bagaimana mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang hal penting yang kedua sebenarnya yang kita akan bahas bersama adalah langkah-langkah
melakukan cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membuat wadah air cuci tangan dari bahan yang sangat sederhana. Nah, kita kembali kepada pentingnya cuci tangan pakai sabun. Kenapa dikatakan penting? Karena cuci tangan dengan menggunakan sabun itu dapat membersihkan kotoran, kuman, penyakit. Sabun dapat membersihkan dan membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman itu tidak akan mati. Ya. Jadi meskipun kita cuci tangan kalau tidak pakai sabun, berarti tidak menjamin bahwa kuman yang ada di tangan kita, bakteri yang ada di tangan kita bisa hilang dengan hanya mencuci tangan. Olehnya itu harus lengkap tidak mencuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena sabun itu mampu membunuh kuman dan bakteri yang terdapat pada tangan kita. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ya, harus air itu dalam kondisi mengalir, ya, harus dalam kondisi mengalir. Jadi agar supaya setelah kita mencuci tangan dan kita mencucinya pakai sabun, lalu kemudian kita cuci pakai air mengalir, maka kuman itu akan terjatuh mengalir bersamaan dengan air mengalir. Jadi setelah kita pakai sabun, kita akan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, ada hal-hal penting yang mana ini tidak boleh tidak dilakukan cuci tangan. Itu harus kita lakukan. Di saat apa itu ibu sekalian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal penting di mana saat itu kita harus mencuci tangan. Yang pertama adalah kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu diantar oleh tangan kita. Ya, diantar oleh tangan kita. Olehnya ini tangan ini harus bersih. Karena itu sebelum kita makan dan setelah makan kita harus mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, sebelum menyuapi anak. Nah, ibu-ibu sekalian, seperti Lentime yang lagi menyusuihan ini, seperti Lesona yang lagi masih punya balita, nah ini harus dipaham. Menyusui anak itu saat menyuapi anak, maka kondisi tangan kita harus bersih. Jangan karena anaknya sudah meronta untuk makan lapar, lalu kemudian kita buru-buru memberikan makanan. Ingat bahwa tangan kita itu menjalar kemana-mana dan banyak hal yang dipegang sehingga tidak menjamin kebersihannya, bahkan pasti akan terdapat kuman dan bakteri pada tangan kita. Olehnya ini sebelum menyuapi anak, maka kita harus mencuci tangan dulu. Kemudian yang ketiga, di saat apa ibu sekalian, yaitu sesudah buang air. Nah, ini sudah pasti bahwa setelah kita buang air maka pasti kita cebok. Cebok pakai apa? Cebok pakai tangan. Nah, ini sudah pasti harus mencuci tangan setelah kita buang air. Dan ingat selalu pakai sabun. Kemudian yang keempat adalah setelah menyentuh barang-barang. Nah, jadi tangan ini banyak melakukan hal ibu sekalian. Mungkin pegang ini, pegang itu, pegang uang. Nah, uang itu tidak ada jaminan bahwa uang itu bersih karena berpindah-pindah. Bisa jadi terdapat kuman pada uang itu lalu kita memegangnya sehingga ada bakteri pada tangan kita. Jadi setelah menyentuh barang-barang semisal uang, benda-benda lain, maka kita harus mencuci tangan. Jadi demikian ibu ya, secara bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.